Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share bagi rekan-rekan sekilas mengenai pengantar jaringan komputer. Sistem koneksi dalam jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peer-to-peer, yang kedua adalah client server. Apa yang dimaksud dengan peer-to-peer? Peer-to-peer ini dapat diartikan sebagai rekan kerja, atau juga dapat didefinisikan jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Artinya, dalam setiap jaringan itu tidak hanya ada satu komputer, tapi ada beberapa komputer untuk dijadikan rekan kerja itu sendiri. Kemudian dapat didefinisikan dengan suatu model di mana setiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Nah, itu juga disebut dengan peer-to-peer, atau juga dikenal dengan sebagai work group, di mana setiap komputer dalam satu jaringan dikelompokkan dalam satu kelompok kerja. Artinya dalam lingkup kelompok kerja, komputer itu dikelompokkan berdasarkan jaringan komputernya. Artinya mereka dapat bekerja sebagai workgroup-nya komputer itu. Kemudian yang kedua, dalam sistem koneksi jaringan itu ada yang dimaksud dengan client server. Apa itu client server? Yakni jaringan lokal, atau juga dapat diterapkan pada jaringan internet, di mana ada satu unit berfungsi sebagai server yang memberikan layanan bagi komputer lain, dan klien hanya meminta layanan dari server. Artinya di sini server memegang tugas peran penting untuk berfungsi sebagai atau juga memberikan layanan pada klien, yaitu memberikan resource contohnya. Kemudian klien juga hanya bisa menggunakan resource-nya yang disediakan oleh server sesuai otoritas yang diberikan oleh administrator. Itu yang dimaksud dengan sistem koneksi jaringan yang tadi ada peer-to-peer dan ada client server. Adapun jenis layanan pada client server, misalkan ada file server, print server, database server, deep atau document information processing. Nah, yang kedua adalah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Adalah sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi dan terjadi proses transfer file. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Untuk pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer ini yang terhubung merupakan gabungan dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer, server, dan klien. Sedangkan sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dalam host. Nah, itu yang perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing atau berbagi gitu. Namun tiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Server hanya meminta layanan permintaan sesuai antrian yang sudah diatur. Sedangkan sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah pekerjaan besar bersama. Ya, itu host juga melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dan terminal. Dan ini selanjutnya, perbedaan selanjutnya yang ketiga adalah kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan lamanya. Proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. Nah, sedangkan sistem terdistribusi
Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya proses tergantung sistem operasi yang memiliki prosesor komputer yang digunakan. Artinya, di sini prosesor memegang hak penting dalam sistem distribusi. Semakin spesifikasinya tinggi, maka sistem terdistribusi akan juga baik dalam proses transfernya. Nah, itu beberapa perbedaannya dari sistem jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Masih banyak. Nah, ini hardware jaringan komputer yang kita kenal ada beberapa ya, yang ada kabel, ada Ethernet card, ada hub dan switch atau juga bisa disebut dengan hub switch, kemudian repeater, bridge, router dan masih ada lainnya. Kemudian ada beberapa jenis kabel yang banyak digunakan dan menjadi standar dalam penggunaan untuk komunikasi dalam jaringan komputer. Dalam kabel ya, yang pertama tadi kabel, bahwa ada beberapa jenis kabel yang kita ketahui secara umumnya sering dipakai. Yang pertama adalah kabel koaksial, twisted pair, dan fiber optic. Next. Koaksial ini biasanya diameternya rata-rata 12 mm. Kemudian juga disebut standar Ethernet, thick Ethernet, yellow cable. Thin koaksial diameternya rata-rata 5 mm warna hitam biasanya. Banyak digunakan di kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Setiap perangkat dihubungkan dengan BNC atau Bayonet Nail Echo Cable T-connector, disebut Thin Ethernet atau T-net. Nah, ini ada spesifikasi yang bisa kalian baca mengenai thin koaksial ya. Ada ujungnya harus dimensi terminal 50 ohm atau 1 watt, maksimum 3 segmen, kemudian kartu jaringan pemancar tambahan. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat, kemudian panjangnya 1640 feet dan bisa dibacanya. Kemudian twisted pair kabel di sini biasanya twisted pair kabel ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah UTP atau unshielded twisted pair, atau yang kedua STP sealed twisted pair. Terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilih. Yang kedua dari 8 buah kabel yang ada, hanya 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Jadi perangkat yang dikenal dengan penggunaan kabel jenis ini adalah konektor RJ45 dan hub switch. Ada ya, untuk pembagian dari twisted pair kabel ini ada strike, ada cross, dan ada roll. Untuk strike, urutan strike itu yang pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Itu cross kabel. Urutannya putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Itu adalah cross. Untuk roll yaitu coklat, putih coklat, hijau, putih biru, yang lain hijau, putih biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Fiber optic, kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal, sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalnya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel.